Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chenil Oliver Iskandar Halawa. Saya prodi teologi. Saya mahasiswa STT Anugerah Misinya Barat. Dan nomor induk mahasiswa saya 0801 2183. Saya semester 6 sekarang ini, dan di sini saya akan menjelaskan tentang penginjilan lintas budaya, di mana penginjilan lintas budaya ini merupakan salah satu mata kuliah yang paling penting di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misinya Barat. Di mana Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, saya membuat video ini adalah sebagai tugas atau ujian tengah semester buat kami dalam memahami dan memaparkan tentang materi penginjilan lintas budaya ini. Dan Bapak Ibu, dosen pengampu dari penginjilan lintas budaya ini yaitu Ibu Pendeta Erlina Waru Magister Teologi. Dia adalah yang menjadi pengampu dari mata kuliah penginjilan lintas budaya ini. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang penginjilan lintas budaya ini, materi-materi yang akan saya sampaikan. Jadi silakan nonton. Nah, sekarang Bapak Ibu dan teman-teman, saya akan memaparkannya. Kita akan menjelaskan per bab di dalam materi ini. Di mana pertama, bab 1 ini berbicara tentang pengertian dan penjelasan dari penginjilan lintas budaya ini. Di mana penginjilan adalah sebuah kata atau kosakata yang sangat umum dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dan sebagai warga gereja. Dasar Alkitabiah tentang penginjilan yaitu Amanat Agung Kristus, ya, dimana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan biar baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Di mana ayat ini terambil dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Jadi Bapak Ibu, selain amanat agung, ada alasan-alasan lain mengapa kita harus melakukan penginjilan. Di mana pertama yaitu Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Di mana dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4 berkata, "Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran." Kedua, kasih kepada Kristus dan sesama. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dikatakan, "Sebab kasih karunia Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati." Dan ketiga, Bapak Ibu, dikatakan bahwa ketaatan sebagai bukti kasih di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai 23, dan selanjutnya yaitu keempat, kerelaan dalam Yesaya pasal 6 ayat 18 dikatakan, Nabi Yesaya adalah sebuah contoh yang baik untuk melakukan penginjilan. Selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman, bahwa kita akan membahas tentang pengertian penginjilan. Ada beberapa definisi penginjilan, yaitu pertama menurut Archbishop, yaitu komite di tahun 1918 mendefinisikan kata penginjilan adalah untuk menghadirkan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus, sehingga semua orang akan datang dan percaya kepada Tuhan melalui Yesus, menerima Dia sebagai juru selamatnya, dan untuk melayani Dia sebagai Raja dalam persekutuan gerejanya. Dan menurut Dan J.I. Packer juga mendefinisikan penginjilan sebagai memberitakan Injil, kabar baik. Penginjilan adalah pengkomunikasian yang dilakukan oleh orang Kristen sebagai penyambung lidah Allah yang menyampaikan berita pengampunan Allah kepada orang berdosa. Dan di sini Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, di sini kita akan bahas tentang konsep penginjilan lintas budaya. Di sini dikatakan bahwa pengertian penginjilan dan misi penginjilan seringkali dipergunakan secara bergantian dan dianggap sama.
pada kenyataannya kedua istilah ini berbeda walau tidak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan penginjilan adalah bagian dari misi penginjilan dan fokus utama dari misi penginjilan adalah melakukan penginjilan. Pengertian dari penginjilan lintas budaya adalah melakukan penginjilan kepada mereka yang mempunyai budaya yang berbeda dengan si penginjil. Jadi penginjilan lintas budaya dapat diartikan untuk membawa misi Kristus keluar dari kelompoknya dan pergi kepada kelompok lain yang berada di suatu tempat yang berbeda kultur dan bahasanya. Selanjutnya, penginjilan lintas budaya merupakan misi di mana pelayanannya lebih khusus karena jangkauannya bukan lagi bersifat lokal dan internal, melainkan interlokal atau internasional dan interkultural sehingga disebut penginjilan lintas budaya. Penginjilan lintas budaya ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu pertama, penginjilan lintas budaya dalam negeri atau lokal, di mana penginjilan lintas budaya dalam negeri adalah salah satu pelayanan misi yang terdapat dalam negeri atau masih dalam satu negara tetapi berbeda ras, suku, budaya, dan bahasa. Kedua, penginjilan lintas budaya luar negeri. Penginjilan lintas budaya luar negeri adalah suatu pelayanan pemberitaan Injil yang ditunjukkan kepada kelompok budaya atau komunitas tertentu di negara lain yang berbeda bahasa juga peradabannya, di mana seorang yang terlibat dalam pelayanan lintas budaya ke luar negeri biasanya disebut sebagai misionaris. Padahal sebenarnya ungkapan itu juga dapat ditunjukkan kepada mereka yang memberitakan Injil dalam negeri. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, perbedaan misi luar negeri dengan misi dalam negeri bukanlah perbedaan prinsipal, melainkan hanyalah perbedaan batasan atau skop. Artinya kedua misi ini sama-sama penting dan setiap orang yang terjun di dalamnya disebut para misionaris, yaitu misionaris lokal dan misionaris internasional. Nah, sekarang kita masuk di dalam bab 2 tentang yang membahas tentang budaya dalam kerangka pikir misiologi. Di sini Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, bahwa memahami budaya, setiap orang memiliki budaya dan tidak seorang pun dapat dipisahkan dari budayanya tersendiri. Itu sangat jelas bahwa tantangan berat bagi para misionaris baik dalam maupun luar negeri adalah mengidentifikasi diri dengan orang-orang yang dilayani. Untuk itu, mereka dituntut memahami budaya kelompok masyarakat yang dituju, bahwa langkah pertama untuk belajar budaya-budaya lain adalah menguasai budaya sendiri. Budaya memiliki 4 lapisan yang terdiri dari tingkah laku, nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, dan cara pandang dunia. Nah, di sini dikatakan bahwa Injil dan budaya. Di dalam gerakan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para misionaris, pernah terjadi perbedaannya yang tidak jelas antara Injil dan kebudayaannya. Walaupun tidak mudah, bahwa perbedaan Injil dan budaya harus dibuat dengan jelas. Jika perbedaan antara kedua unsur tersebut kurang jelas, akan ada bahaya bagi pembawa Injil untuk membiarkan budayanya sendiri menjadi pesan Injil. Nah, Bapak Ibu dan saudara dan teman-teman yang terkasih, di sini kita akan membahas tentang analisa budaya. Agar tidak terjadi kekeliruan, para utusan Injil harus menganalisis bahwa sesuai dengan tahap-tahapannya sehingga ada peluang untuk membuka pintu masuk bagi Injil. Di mana tahap-tahapnya itu? Pertama, tahap fenomenologis. Nah, tahapan ini hanya melihat fenomena dari permukaan saja. Dalam ilmu alami, kita menyelidiki dari pengalaman panca indera. Para ilmuwan sosial seperti sosial psiko memandang dari pendekatan orang dalam pendekatan emik atau terhadap realita. Kedua, tahap ontologis. Pada tahap ini kita berusaha menggali fenomena lebih dalam lagi untuk mengetahui realita yang sebenarnya. Pada tahap ini kita mengevaluasi berbagai teori. Kita menerima teori yang lebih dapat menjelaskan realita
dan menolak yang lain. Pada tahap ontologis ini kita menegaskan bahwa ada suatu realita yang benar yang didukung oleh teori-teori dan bahwa ada penyebab absolut atas segala sesuatu. Dan ketiga yaitu tahap misiologis. Dalam pelayanan lintas budaya, kita harus menghadapi perbedaan antara pendekatan emik dan etik. Misalnya, ada kultur yang membenarkan pembunuhan anak, tetapi berdasarkan Alkitab, kita menegaskan perbuatan itu sebagai dosa. Dan selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, setelah menjelaskan bab 1 dan bab 2, sekarang kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan kepada kita bab 3 ini. Di mana bab 3 ini pertunjukan dan tantangan penginjilan lintas budaya. Petunjuk bagi penginjil lintas budaya ada 8. Di mana petunjuk bagi misionaris yang ingin melakukan penginjilan lintas budaya. Di mana antara lain itu pertama, ada 1, Alkitab harus menjadi otoritas atau final dalam proses finalisasi. Tidak boleh patuh pada ideologi manusia yang pada akhirnya akan menimbulkan sinkritisme. Kedua, elemen suprakultural Injil harus dipelihara dalam proses kontekstualisasi. Ketiga, pemimpin lokal perlu berada di garis depan dalam merefleksi hasil formulasi teori kontekstualisasi struktur gereja metode penginjilan. Dan keempat, formulasi teologi perlu dibangun berdasarkan informasi novoksi, yaitu teologi yang sebelumnya, dan menjadi bahan dialog dengan komunikasi gereja yang lebih luas untuk menandak bidat dan sinfrisme. Kelima, sintisme perlu ditolak dalam proses refleksi teologi lokal. Dan keenam dan yang paling terakhir, bahwa kesabaran dan kerendahan hati diperlukan oleh misionaris, karena komunitas Kristen yang baru biasanya mencoba-coba untuk menjadi sintisme dan instrumen yang dapat diperlukan menganalisa konteks sesuai budaya masyarakat setempat. Dan sekarang kita masuk dalam bagian B, yaitu tantangan para penginjilan lintas budaya. Menjadi seorang penginjilan lintas budaya adalah sebuah respon terhadap penginjilan Allah, sekaligus sebuah kompetensi besar. Beberapa seorang tidak penginjilan budaya menghadapi tantangan besar sekaligus kesempatan, yaitu mengadopsi sebuah budaya baru menjadi budayanya. Jikalau sang penginjil dulu adalah seorang Indonesia, maka ia harus seorang Kamboja. Ketika ia melayani di Kamboja, ia harus menjadi seorang di Ganda Afrika. Jika ia berada di Ganda Afrika, jika seorang Eropa, ia harus menjadi seorang Asia. Fotika berada di Asia. Pelayanan lintas budaya adalah tantangan yang cukup rumit dan berat. Pada umumnya kita kurang mengerti bahwa setiap orang yang melayani suku lain harus banyak belajar tentang sifat, bahasa, dan cara hidup suku itu. Jika kita bergaul secara biasa dengan menggunakan bahasa Indonesia saja, maka banyak yang tidak akan mengerti maksud dan tujuan kita. Hal ini dapat diperlihatkan dalam 5 pokok berikut, di mana ada bahasa, ada pandangan hidup, ada nilai-nilai, kepemimpinan, dan organisasi sosial. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, bahwa dalam penginjilan lintas budaya ini, kita harus mempersiapkan diri kita dalam melakukan setiap apa yang menjadi tugas kita, baik kita sebagai orang Kristen, orang percaya, dalam memberitakan keselamatan bagi saudara-saudara kita di luar sana. Dalam konsep penginjilan ini, bahwa kita harus berkontekstualisasi seperti Rasul Paulus berkontekstualisasi dalam budaya dan suku-suku lainnya, dan seperti itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, ketika kita melakukan penginjilan atau melakukan tugas dan pekerjaannya Allah. Nah, di sini saya setelah menjelaskan beberapa bagian dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai dalam
tantangan melakukan penginjilan lintas budaya ini, bahwa kita harus bisa memahami tentang apa yang harus kita lakukan dalam melakukan setiap pekerjaan Allah itu. Walaupun banyak kekurangan, tapi yakin dan percaya bahwa Allah terus menolong dalam pimpinan dan otoritasnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, bahwa itu adalah pembahasan kita tentang penginjilan lintas budaya ini, bahwa itu adalah sebagai keharusan bagi kita sebagai orang percaya, dan kita harus melakukannya dengan segenap hati dalam melakukan kontekstualisasi, hidup di dalam budaya mereka, dan kita harus mampu dalam melakukan setiap apa yang menjadi kebiasaan mereka di tempat itu, dengan catatan bahwa kita melakukannya itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu dan teman-teman terkasih telah menonton video saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.